apa perlu keahlian khusus Mas untuk bisa menghandle lebih dari satu pekerjaan khususnya untuk bisnis gitu. Jadi memang pengalaman itu penting. Jadi nggak perlu kita harus belajar di sebuah perkuliahan atau sebuah e-course atau apapun itu, tapi justru pengalaman itu yang lebih penting. Sebenarnya kalau mau jual beli desain ya di website kita sendiri, itu tuh nggak perlu terkenal kok. Tapi yang penting traffic. Nah, itulah. Ya sebenarnya terkenal itu tuh mendatangkan traffic sih gitu. Tapi sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang ini saya lagi mau nyoba ngonten, teman-teman. Jadi setelah beberapa lama mungkin ya saya suka sharing-sharing di lewat Facebook atau di Instagram. Nah, terus mulai nih banyak permintaan gitu untuk cobalah bikin sekali-sekali sesi sharing tapi lewat YouTube gitu. Karena kan mungkin kalau di YouTube lebih panjang. Nah, alhamdulillah sekarang saya berkesempatan untuk bikin konten yang kemudian saya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau teman-teman Facebook yang kemarin atau Facebook atau di Instagram ya yang kemarin nyimak, saya sempat bikin Q&A yang ada giveaway-nya itu 100.000 doang sih tapi tapi ya itu cuma untuk buat mancing aja pertanyaan-pertanyaan yang nanti sekiranya bisa saya jawabin, karena kalau nggak ada pertanyaan tuh saya bingung juga nanti kira-kira apa nih yang mau bisa saya jawab supaya bisa memenuhi rasa ingin tahu penasaran teman-teman semua gitu terhadap mungkin saya atau keseharian saya dan lain sebagainya gitu. Ya walaupun mungkin bagi yang orang lain yang nyimak ngapain sih nggak penting dan lain sebagainya, tapi ternyata ada juga yang penasaran itu gimana dulu bangun bisnis studio desainnya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kita coba mau menjawabin satu persatu gitu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Alfian Mahfud Fajri. Ngapunten Mas, mau tanya gimana cara memulai bikin studionya dulu. Saya ingin bermanfaat untuk yang lainnya Mas. Jadi kalau dari saya dulu perjalanannya dalam membangun studi desain itu emang awalnya dari single factor dulu, mencari job sebanyak-banyaknya dulu. Jadi setelah kita udah pastikan bahwa kita udah kewalahan dapat job, nah barulah kita bisa meng-hire perpanjangan tangan kita, yang itu awalnya mulai dari freelance dulu per project gitu kan. Nah dari per project nanti makin rame makin sering. Dari per project kita naikin jadi full time. Jadi si desainer itu kita hire secara full time per bulan. Nah setelah itu nanti kita udah fokus untuk dapetin job. Nanti makin lama makin kenceng lagi jobnya. Kita makin nambah tim lagi yang awalnya dulu kita hire-nya secara online. Nah akhirnya kita mulai kepikiran tuh wah kalau online dengan memanage tim sebanyak ini kayaknya repot juga ya, kita harus sewa ruangan atau kontrakan nih gitu. Akhirnya dari online jadi onsite kayak gitu. Nah nanti dari situ terus mulai akhirnya berkembang. Nah dulu kalau di Slab Design sendiri kita memang dari awal udah langsung kita bikin konsep desain studio desain offline sih. Jadi kita onsite dan di situ nanti kita baru mulai dari 1 tim, 2 tim perlahan-lahan. Nah nanti makin lama makin gede timnya, akhirnya tugas kita tinggal lebih mengawasi kerjaan tim dan kita udah mengurangi kerjaan-kerjaan teknis dan kita memperbanyak kerjaan-kerjaan strategis. Jadi kuncinya di situ. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Mas Harits Hisham di bidang memanage tim atau mengelola sebuah usaha ya gitu. Yang mana dulu saya sempat mempelajari tersebut waktu saya masih menjadi karyawan. Saya sempat menjadi seorang desainer di sebuah perusahaan yang mana di situ saya akhirnya bisa mempelajari sistem sistem perusahaannya tersebut seperti apa, dan saya merasakan saya sebagai karyawan seperti apa, dan saya di-lead oleh bos atau direktur atau manajer saya seperti apa, sehingga di saat kemudian saya mempunyai usaha, nah sistem pekerjaan itulah yang nanti akhirnya saya terapkan di usaha saya ini, di bisnis saya. Bagaimana cara memanage tim, cara mengelola keuangan, cara meng-hire tim, terus cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan di saat ada sebuah komplain dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang pengalaman itu penting. Jadi nggak perlu kita harus belajar di sebuah perkuliahan atau sebuah e-course atau apapun itu, tapi justru pengalaman itu yang lebih penting. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membangun sebuah usaha itu lebih afdolnya itu mungkin teman-teman mulai pernah kerja sama orang dulu supaya bisa mendisiplinkan diri, ngerti atas kerjaan seperti apa, sehingga di saat nanti teman-teman yang punya usaha itu udah bisa memposisikan diri
gimana cara mengelola tim gitu seperti apa. Kalau dulu kita nggak mau disuruh-suruh, ditekan-tekan, ya otomatis saat kita udah punya usaha sendiri, kita nggak mungkin juga mau nekan-nekan karena kita dulu merasa seperti itu gitu. Hal-hal kayak itu yang perlu kita butuhkan untuk mengerti sudut pandang dari satu sisi dan sisi lainnya sehingga timnya pun bisa kompak. Nah kemudian terus nanti langsung di bidang teknis nanti seperti apa itu nanti kita juga harus tahu terjun kan. Di awalnya kita juga pas saat kerja dulu seperti apa, otomatis saat kita menghandle tim ya akhirnya kita udah mengurangi hal teknis itu dan kita juga tinggal fokus ke pengembangan studio kita, hal yang strategis tersebut. Nah itu masuknya ke manajerial kayak gitu teman-teman. Jadi keahlian tersebut bisa dipelajari dan itu bisa didapat lewat pengalaman gitu. Itu ya teman. Dari Mas Harits Hisham. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sistem join partner dengan studio lain? Gitu. Contoh Slab Studio dengan Letterhand dari Mas Ahmad Zaki. Sebenarnya saya memang pernah bilang ya, dari semua studio desain yang saya dirikan, semua itu berpartner, semuanya syirkah, 50-50 rata-rata gitu, 50%. Jadi, tapi memang semua studionya itu beda manajemen ya, yang menjadi benang merah hanya karena ada sayanya di situ gitu. Jadi kalau Slab Design dulu saya membangunnya modalnya 50-50, terus kemudian kita kelola juga bareng-bareng berdua dan sampai sekarang alhamdulillah atas izin Allah tim sampai 30-an orang. Nah, Letterhand itu agak berbeda sedikit. Di situ saya full modal, saya menyiapkan tempat, SDM, software, hardware, dan sistem kerjanya seperti apa, peluangnya seperti apa. Terus saya mencari partner yang mana dia mempunyai skill di bidang lettering, yaitu Mas Hendri Juanda, yang kemudian dia ditempatkan menjadi seorang artis yang ngerti soal quality lettering seperti apa, bikin font yang bagus seperti apa, sehingga kita berkolaborasi. Yang mana saya sendiri lemah di situ, tapi saya pengen jualan font karena saya tahu di situ prospeknya bagus. Nah, Mas Hendri dia tahu bahwa bikin font yang bagus seperti apa, tapi dia butuh support untuk di bidang teknis dan operasional. Kita join bareng dan di sini saya memposisikan lebih menjadi seperti semacam investor aktif ya, tapi saya masih terlibat di dalamnya, ada pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, Mas Hendri sendiri yang lebih ke pengelola, jadi dia yang standby setiap harinya di situ dan lain sebagainya, dan saya menghandle-nya, memanage-nya lewat jarak jauh gitu. Nah, dua-duanya sama bagi hasil 50-50. Jadi nanti setelah ada income, terus dikurangin pengeluaran dan lain sebagainya, tabungan, dana CSR dan lain sebagainya, terus langsung kita bagi dua habis seperti itu. Dan dari antara kami nggak ada yang gajian gitu loh, menggaji dirinya sendiri, karena kalau misalkan kita udah memilih akadnya itu bagi hasil syirkah, berarti otomatis kita ya harus lewat bagi hasil. Kalau misalkan belum ada hasilnya, ya otomatis kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah kalau rugi ya otomatis kita harus mau menanggung kerugiannya. Jadi bagi untung jangan bagi rugi juga, seperti itu. Oke, terus kemudian dari Mas Vektor kita, kalau ini dari Instagram ya, Mas Arya sebagai owner beberapa studio desain, cara bagi waktu ngurus kerjaan dan waktu belajar Mas gitu. Untuk ngurus kerjaan udah banyak yang saya delegasikan. Jadi saya udah lebih banyak ngerjain hal-hal strategis, bagaimana cara mendevelop studio, ada platform-platform baru ini seperti apa untuk kemudian diterjuni dan diseriusin untuk kemudian bisa menjadi salah satu pintu rezeki desain online yang lain dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu memang dari awal saya otomatis mulai terjun ya, mulai dari ngedesain sendiri, terus mulai akhirnya desain-desain itu saya pasrahkan, sampai sekarang saya udah nggak ngedesain sendiri, terus kemudian saya menghandle klien, mulai dari dealingnya, nego-negonya, tanya jawab sampai akhirnya deal, terus saya kirim invoice untuk dia kirim DP dan lain sebagainya, terus mengkawal antara klien sama desainer, feedback revisi sampai akhirnya jadi dan lain sebagainya. Nah itu kerjaan itu sudah saya pasrahkan juga ke project manager gitu. Dan sekarang tinggal lebih ke arah mengelola keuangan dan bagaimana cara mencoba memikirkan mendevelop studio kayak gitu.
Jadi sekarang lebih banyak meluangkan waktunya untuk mempelajari hal-hal baru dan juga untuk mencoba mengembangkan diri gitu. Terus selanjutnya dari Mas Design by God, username Instagramnya ya. Salah nggak sih Mas kalau belum terkenal tapi bikin web jual beli ready logo di website sendiri? Sebenarnya kalau mau jual beli desain ya di website kita sendiri itu tuh nggak perlu terkenal kok. Tapi yang penting traffic. Nah, itulah. Ya sebenarnya terkenal itu tuh mendatangkan traffic sih gitu. Tapi sebenarnya poinnya bukan di terkenalnya tapi di trafficnya. Jadi kita tuh kalau misalkan mau website kita dikunjungin banyak orang dan terjadi sales di situ, ya otomatis kita harus tahu gimana caranya mendatangkan traffic itu untuk datang ke website kita dan lihat-lihat website kita dan akhirnya mau beli. Nah, kalau PR-nya di situ otomatis kita harus mengandalkan namanya platform-platform luar yang mana itu menjadi sumber dari trafficnya gitu. Bisa jadi dengan cara misalkan di platform-platform website portofolio seperti di Behance, di Dribbble, itu kita nyebar-nyebar karya ya di situ, nyebar-nyebar freebies juga yang mana nanti orang kalau misalkan mau download freebies tersebut harus download di website kita. Nah, masuk ke website kita terus habis itu daftar sebagai newsletter, sign up juga. Nah, dia otomatis kita udah dapat datanya dia gitu. Sehingga kalau kita udah dapat database-nya dia, nanti kita bisa kirim newsletter lah dan lain sebagainya gitu. Jadi gimana cara menggiring trafficnya itu sebenarnya yang menjadi PR kita. Dan kemudian setelah kalau tergiring ke website kita, kita juga harus memastikan bahwa service pelayanan kita, produk-produk kita pun juga bagus. Nah, kita udah capek-capek menggiring traffic ke website kita, tapi ternyata jualan kita ternyata nggak diminatin, ya percuma juga gitu loh. Jadi di sini agak lumayan effort ya, makanya dari dulu sampai sekarang Slab Design sendiri masih mengandalkan platform-platform untuk kita membuka pintu masuk dari klien-klien. Kalau misalkan dari service itu ya lebih banyaknya di Dribbble, terus kemudian kalau di produk itu lebih banyak di Envato, di Creative Market, dan di marketplace lainnya, karena mereka sendiri sudah punya budget advertising ya untuk gimana cara datengin orang-orang, mereka pasang ads di Google, di Facebook, Instagram dan lain sebagainya untuk datang ke platform mereka dan mereka tinggal sistemnya bagi hasil sama kita. Jadi kita nggak usah ribet-ribet mikirin gimana caranya ngeramein website kita dan lain sebagainya. Walaupun kita sendiri juga punya website gitu. Yang di Slab juga ada website sendiri untuk semacam portofolio. Nah, kalau yang di Letterhand ini, alhamdulillah sudah mulai berjalan cukup bagus lah untuk website sendiri, web store sendiri ya gitu. Nah, itu kita dapat trafficnya dari Davon. Karena Davon itu kan kita nyebar font gratis, tapi sifatnya demo. Jadi itu nggak bisa dipakai secara sembarangan, secara komersil. Itu hanya sebagai personal use aja, biar orang bisa nginstal, bisa ngecek-ngecek, oh ternyata keren juga nih pakai ini, barulah dia membeli lisensinya untuk dipakai komersil. Nah, nanti tinggal tergantung di situ lisensinya mau lisensi yang apa gitu, mau hanya buat sosmed doang, atau mau buat jadiin logo, atau itu jadi corporate branding secara nasional atau worldwide. Nah, itu beda-beda harga lisensinya dan itu hanya beli lisensi doang, bukan beli putus gitu. Jadi kalau kita enaknya jual produk itu tuh kita bisa mainin di lisensi dan itu nggak beli putus dan stoknya nggak akan habis dan kita nggak usah kirim-kirim dan itu bisa jadi kayak semacam passive income. Cuman memang cara kita membangunnya itu yang butuh proses, butuh kesabaran. Nggak seperti kayak kita jualan servis, jualan jasa di mana kita selesai kerja langsung dapat bayaran kayak gitu. Oke, lanjut kemudian nah ini username-nya belum kecatat nih. Setelah pencapaian sejauh ini, step selanjutnya apa, Mas? Alhamdulillah sekarang ini Allah izinkan saya untuk bisa kemudian berkhidmat ya ke beberapa ustadz-ustadz atau pergerakan dakwah di pondok-pondok dan di Indonesia Creators Academy juga membuat sekolahan desain tapi berbasiskan pondok. Dan di sini saya ingin mencoba lebih banyak untuk mensupport ke proyek-proyek dakwah atau proyek-proyek akhiratnya, karena kalau kita ngomongin studio secara teknis, secara apa segala macam, alhamdulillah sudah berjalan. Nah, otomatis kan saya harus mencari lagi apa nih milestone selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk saya tuh
selalu termotivasi untuk terus maju ke depan, untuk apa nih yang kurang, nah gitu loh. Alhamdulillah Allah sudah cukupkan dari rezeki sehari-hari untuk bisa makan, bisa tidur dan secukupnya gitu. Nah sekarang tinggal gimana caranya kita menyiapkan supaya kalau udah hidup enak berarti matinya enak kan, harus gitu. Nah di sini alhamdulillah saya kemarin barusan saja bersama Ustadz Ridwan membangun pondok tahfidz Bunda Hasoh, yang mana itu sudah membebaskan tanah sekitar 4.000-5.000 meter, yang itu nanti rencananya mau dijadikan sekolah boarding school tahfidz kejuruan. Nah, jadi itu sebuah sekolah SMK tapi ada tahfidnya. Jadi harapannya di saat nanti si santri tersebut lulus dari sekolah tersebut, dia sudah punya soft skill yang dia sendiri bisa mencari nafkah di situ tapi tidak melupakan hafalannya. Kayak gitu teman-teman. Mohon bantuannya, kalau misalkan teman-teman juga mau ada titipan-titipan, monggo silahkan. Mas ajarin kami tips caranya supaya bisa tumbuh secepat itu dalam membangun perusahaan desain. Membangun studio desain itu bukan sebuah kompetisi. Jadi masing-masing tuh pasti punya caranya sendiri, punya waktunya sendiri.